Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar PHP dasar. Dan pada video kali ini kita akan belajar membuat select option pada radio group dan list menu ya. Nah, jadi nanti kita akan buat contoh kasusnya seperti ini. Misalnya di sini ada pendataan mahasiswa baru ya, di mana di sini ada nomor pendaftaran yang akan diisi, kemudian namanya misalnya Muhammad Hafid. Nah, lalu jenjangnya ketika dia pilih SI ya atau jika dia pilih S1, maka keterangannya yang akan muncul adalah strata 1. Dan ketika kita pilih D3, maka keterangan yang akan muncul adalah diploma 3. Dan begitu juga dengan prodi. Ketika dia pilih SI, maka yang muncul adalah jurusan Sistem Informasi. Kemudian jika dia pilih TI, maka jurusan yang akan muncul adalah Teknik Informatika. Lalu di sini ada tombol simpan ya. Namun tombol simpan di sini belum kita simpan ke dalam database ya. Kita hanya menampilkan button aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara membuat form select option seperti ini? Silakan teman-teman buka text editornya, kemudian silakan buka kembali folder belajar PHP kita, kemudian silakan teman-teman buatkan file. Di sini saya beri nama select option.php ya. Jadi select option.php silakan teman-teman buat, kemudian siapkan tag pembuka dan penutup PHP-nya ya. Di sini kita akan buat seperti ini. Lalu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan desain formnya terlebih dahulu seperti ini ya. Namun sebelumnya jangan lupa jalankan file kita ya di localhost, kemudian nama folder kita, lalu nama file kita select option.php. Silakan teman-teman jalankan dan jangan lupa jalankan web servernya ya. Nah, pertama-tama kita harus desain formnya terlebih dahulu ya. Jadi ini kita akan coba desain. Silakan teman-teman kembali ke text editornya, kemudian tambahkan atau panggil tag HTML di bawah tag PHP ini ya. Kemudian judulnya kita akan buat seperti ini. Belajar menggunakan select option ya. Nah, jadi ini kita namakan belajar menggunakan select option. Kemudian di bawah body sini ya, kita akan buat yang pertama adalah kita panggil dulu tag form ya. Tag form, kemudian metode kita akan gunakan adalah metode post seperti itu. Kalau sudah seperti biasa, di dalam form ini kita akan panggilkan tabel ya. Jadi untuk desain form seperti ini kita akan menggunakan tabel biar kelihatan rapi seperti itu. Nah, lalu di dalam tabel kita akan buat baris baru dulu. Kemudian di dalamnya kita buatkan TD atau untuk kolomnya ya. Dimana yang pertama kita panggil untuk judulnya dulu pendataan mahasiswa baru ya. Di sini kita isi dengan pendataan mahasiswa baru. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan dulu call span, di mana kita akan membuat nanti 3 kolom. Lalu di sini kita akan langsung buatkan background color ya, di mana background color saya menggunakan seperti ini 33CCFF ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di halaman kita. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini ya. Nah, dan kita juga sudah dibuatkan warna background warna biru muda ya. Kalau sudah, kita akan buat tabelnya ke tengah. Caranya seperti biasa, di tabel kita tambahkan legend kemudian center ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh, maka sudah ke tengah ya. Sekarang kita tambahkan HR ya. Silakan untuk TR ini teman-teman boleh copy, kemudian pastekan di bawahnya. Background colornya ini dihilangkan ya. Kemudian label pendataan mahasiswa baru ini dihilangkan juga. Kita tambahkan tag HR di dalamnya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka sudah ada tag HR-nya. Selanjutnya kita akan tambahkan nomor pendaftaran sampai dengan jurusan. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Di bawah HR ini kita tambahkan lagi baris baru yaitu TR ya. Kemudian kita tambahkan TD sebanyak 3 kali atau kolomnya ya. Nah, di sini kita tambahkan TD sebanyak 3 kali ya. Yang pertama itu labelnya. Label yang pertama adalah nomor pendaftaran ya. Nomor pendaftaran. Kemudian kolom yang kedua kita tandai dengan titik 2. Kemudian kolom yang ketiga kita panggil komponennya ya. Komponen yang pertama adalah inputan, dimana teks tipenya adalah teks, kemudian name-nya kita ganti dengan tnopen ya. Jadi artinya
text field nomor pendaftaran seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka sudah ada inputan kita yang pertama yaitu untuk nomor pendaftaran. Kemudian selanjutnya adalah nama ya. Oh iya, di sini kita langsung kasih size saja. Untuk nopennya itu kita kasih 15 coba. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh, maka dia sudah agak mengecil ya. Kemudian untuk TR ini silakan teman-teman copy, kemudian pastekan di bawahnya ya. Lalu nomor pendaftaran ini kita ganti menjadi nama ya. Kemudian input tipenya teks, kemudian name-nya ini kita ganti T nama. Size-nya kita hilangkan aja ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka dia sudah seperti ini ya. Kalau sudah jenjang ya, kita masuk ke jenjang. Silakan teman-teman copy lagi mulai dari TR pembuka dan penutupnya, kemudian pastekan di bawahnya. Kita masuk untuk jenjang ya. Jenjang studi ya. Di sini jenjangnya dia mau pilih apa nantinya. Nah, ini kan kita menggunakan radio ya. Kita menggunakan radio. Silakan teman-teman buatkan seperti ini input, kemudian tipenya, tipe yang akan kita gunakan adalah radio ya. Silakan teman-teman isikan radio. Kemudian name-nya kita isi dengan R jenjang, artinya radio jenjang ya. Nah, kalau sudah labelnya apa di situ? Labelnya atau value-nya kita isi di sini dengan S1 ya. Kemudian kalau sudah kita isikan untuk labelnya ini untuk value-nya ya. Untuk labelnya di luar sini, di luar dari penutup inputan ini, kemudian kita isikan S1 seperti itu. Kalau sudah ini boleh di copy paste ya. Ini boleh di copy, kemudian pastekan persis di bawahnya. Kemudian value-nya kita ganti dengan D3, kemudian labelnya juga D3. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka sudah ada radio yang kita sudah panggil tadi ya. Yang tadi kita buat sudah ada. Yang pertama adalah S1, kemudian yang kedua adalah D3, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita panggil untuk keterangan jenjangnya ya. Nah, boleh kita copy paste lagi. Kita copy paste untuk yang nama aja ya. Ini boleh di copy, kemudian pastekan di bawahnya. Di sini kita isi dengan keterangan ya. Keterangan, kemudian inputannya tetap teks, kemudian namanya atau name-nya T keterangan seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka sudah muncul keterangannya. Selanjutnya adalah prodi dan jurusan ya. Nah, silakan teman-teman copy lagi yang ini. Kemudian pastekan di bawahnya, kita panggil untuk prodi ya. Nah, prodinya apa? Nah, dimana di sini kita akan buat untuk select ya, select option ya. Silakan dibuat seperti ini. Kemudian name-nya kita ganti menjadi S-Prodi ya. S-Prodi artinya select prodi. Lalu di dalamnya kita buatkan option ya. Kita buatkan option. Yang pertama kita buat kosong dulu seperti ini. Kemudian yang kedua kita tambahkan value-nya. Value-nya yang pertama adalah SI. Lalu labelnya juga SI. SI-nya saya buat huruf besar semua seperti ini ya. Nah, kalau sudah silakan ini boleh di copy. Kemudian dipastekan di bawahnya sebanyak 2 kali. Kemudian di bawahnya kita isi dengan TI ya. Di sini juga TI. Kemudian MI di bawah MI. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save. Kita coba refresh di halaman kita. Nah, maka sudah muncul ya prodi. Ini ada 3, SI, TI, dan MI. Nah, dimana ketika kita pilih SI, maka keterangan yang akan muncul adalah sistem informasi. Nah, kita tambahkan untuk keterangan jurusannya seperti itu. Kalau sudah, boleh untuk yang keterangan ini kita copy aja. Kita copy, kemudian pastekan di bawah prodi sini. Kita ganti keterangan menjadi jurusan ya. Kemudian input tipenya teks, name-nya kita ganti T jurusan. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka sudah ada keterangan ya. Sudah ada text field untuk jurusan. Nah, selanjutnya kita panggil untuk button ya. Kita panggil untuk button, ini boleh di copy paste lagi. Pastekan di bawahnya
Untuk keterangan atau label jurusannya boleh kita hapus karena kita tidak gunakan. Lalu untuk input tipenya kita ganti menjadi submit. Kemudian name-nya kita ganti B simpan ya, atau B proses boleh. Di sini value-nya kita ganti menjadi simpan seperti itu. Kalau sudah silahkan di save. Kita refresh di sini sudah masuk ya. Nah, lalu kita tambahkan lagi HR di bawahnya. Nah, ini boleh kita tinggal copy paste ya. Kita cari HR yang sudah kita buat di atas. Ini boleh di copy. Kemudian kita pastekan di bawah buttonnya. Lalu kita langsung copy lagi lah ya. Untuk penutup untuk judul ini boleh kita copy. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Nah, di sini kita hapus judulnya ya. Pendataan mahasiswa baru itu kita boleh hapus. Kemudian kita tambahkan BR ya, biar data enter ke bawah. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh. Nah, maka sudah ada seperti ini ya, sudah sama ya. Nah, namun di sini judulnya ini ke tengah, sedangkan kita masih di kiri ya. Boleh kita buat dia ke tengah. Caranya silakan arahkan ke atas. Kemudian di TD ini kita tambahkan Allegiance ya. Allegiance Center seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh, maka sudah ke tengah ya. Jadi sampai sini form kita sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke codingan PHP-nya. Silakan teman-teman arahkan ke paling atas ini ya. Jadi tag pembuka dan penutup PHP sudah kita buat di awal. Apa yang pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menampung ya, menampung nilai komponen. Nah, nilai komponennya apa? Komponen yang tadi sudah kita buat adalah yang pertama text field, kemudian radio, dan yang ketiga adalah list menu ya. Nah, ini disebut komponen ke dalam variabel. Nah, seperti itu. Kemudian kita buatkan yang pertama adalah nopen. String nopen atau variabel nopen atau nomor pendaftaran itu akan menampung dari inputan post ya. Nah, jadi sekali lagi kita akan menggunakan string post. Kenapa? Karena kita menggunakan metode post ya. Kalau sudah kita panggil nama dari komponennya, yang pertama nopen, nopen tadi kita set namanya adalah tnopen seperti itu ya. Berarti di sini kita panggil tnopen. Nah, namun sebelumnya agar tidak muncul pesan pemberitahuan bahwa variabel atau inputan kita itu kosong, kita tambah simbol keong atau add seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini boleh kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya ya. Kita ganti nopen menjadi nama ya. Jadi string nama, kemudian di sini juga dari text field nama. Lalu selanjutnya adalah jenjang ya. Di sini kita tambahkan jenjang. Kemudian untuk jenjang name-nya tadi kita isi dengan R jenjang ya. Nah, jadi R jenjang artinya radio button, radio jenjang ya. Kemudian kita tambahkan untuk yang keterangan. Nah, ini boleh kita isikan, ini keterangan, kemudian tadi kita isi name-nya T keterangan seperti itu. Kalau sudah, boleh di copy paste lagi. Selanjutnya adalah untuk yang prodi ya, dimana kita buat namanya tadi adalah S-Prodi, artinya select prodi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk jurusan ya, jurusan. Nah, namun hati-hati di sini jurusannya bukan S tapi T jurusan ya. Kita sudah berikan nama tadi T jurusan seperti itu. Nah, kalau sudah, apa yang harus kita lakukan lagi? Yang kita harus lakukan selanjutnya adalah kita uji dulu ya. Kita akan buat pengujian jenjang studi. Nah, di bawahnya kita buatkan gini, if atau jika string jenjang. Nah, string jenjang ini dari mana? String jenjang itu dari sini ya. Nah, kemudian string jenjang ini menampung dari mana? String jenjang mengambil nilai dari string post R jenjang ini. R jenjang ini dari mana? R jenjang ini dari bawah sini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia saling berhubungan. Nah, kemudian ini kita uji, if string jenjang sama dengan S1, maka jika dia sama dengan S1, maka string keterangan sama dengan strata
1 seperti itu ya. Kemudian else if, nah selain itu jika string jenjang sama dengan D3, maka string keterangan akan menampung nilai diploma 3 seperti itu ya. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, hati-hati ya, untuk pengujian S1 D3 ini dari mana? Ini adalah isian value dari radio ya. Nah, di sini kita sudah set value-nya adalah S1. Hati-hati, S-nya itu adalah huruf besar. Begitu juga dengan D3 ya, D-nya huruf besar. Ini harus sama ya nilainya, karena ini yang akan kita uji di atas ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita sudah buatkan pengujian. Kemudian bagaimana cara menampilkannya ya? Kalau kita save kemudian kita jalankan. Nah, ini belum terjadi apa-apa ya, belum terjadi apa-apa. Artinya ketika kita pilih di sini belum muncul keterangannya di sini. Jadi nanti harapannya ketika saya pilih S1 maka di sini munculnya strata 1. Kalau di sini saya pilih D3 munculnya diploma 3. Nah, gimana cara menampilkannya? Caranya silakan teman-teman arahkan ke jenjang ini ya, ke jenjang ini. Kemudian di sini ada yang harus kita tambahkan, dan ini kita memanfaatkan fungsi JavaScript ya. Fungsi JavaScript-nya di mana kita letakkan ya? Jadi JavaScript-nya kita letakkan di sini ya. Jadi setelah value ini, setelah petik 1 di dalam penutup ya, masih di dalam penutup inputan ini. Jadi hati-hati ya. Nah, di sini kita tambahkan fungsi onClick ya, onClick. Nah, jadi silakan tambahkan onClick seperti ini. Kalau sudah silakan di enter. Kemudian di dalamnya kita tambahkan seperti ini, JavaScript. Nah, ini boleh saya enter lah ya ke bawah biar dia kelihatan ya. Nah, jadi ini saya enter ke bawah biar jelas. Kemudian isiannya kita isi dengan JavaScript. Kemudian titik 2 dokumen. Dokumennya pakai T ya. Kemudian titik form 1. Nah, form 1 ini dari mana? Form 1 ini dari sini ya. Nah, jadi form ini silakan kita beri nama. Name-nya adalah form 1. Begitu juga dengan ID-nya kita isi dengan form 1 seperti itu ya. Nah, kalau sudah silakan kita kembali ke bawah. Nah, di sini jadi dokumen itu artinya halaman kita. Halaman kita itu apa lagi? Kita mau select form 1 ini dari mana? Form 1 ini dari name atau ID form kita. Kemudian titik ya. Dia harus ngapain? Dia akan kita perintahkan untuk submit atau merefresh ya. Jadi kita perintahkan JavaScript untuk merefresh halaman kita ketika inputan ini diklik ya. Jadi ketika inputan ini diklik, kita perintahkan JavaScript untuk merefresh atau mensubmit halaman kita seperti itu. Nah, kalau sudah, setelahnya setelah onClick ini ya, setelah penutup ini kita tambahkan lagi seperti ini. Kita tambahkan tag PHP-nya di sini ya. Jadi ini tag PHP-nya. Kita perintahkan untuk ngapain? Kita akan buatkan pengujian ternary ya. Jadi kita akan echo, kemudian di sini kita buat seperti ini ya. Nah, di sini kita ngapain? Kita mau uji ya. Jika jenjang sama dengan S1, nah dia ngapain? Maka, nah di sini simbol ternary-nya ya atau tanda tanya, maka dia akan mencetak checked atau dia akan mengecek pilihan ini gitu ya. Nah, selain itu ditandai dengan titik 2 seperti ini ya. Selain itu kita biarkan kosong seperti ini ya. Nah, kalau sudah silakan di save. Kemudian kita coba dulu ini di refresh. Ketika saya pilih S1 maka belum muncul ya. Kenapa belum muncul? Kita sudah membuatkan pengujian pilihannya. Nah, namun kita belum meletakkan keterangannya itu akan ditampilkan di mana ya. Nah, keterangannya itu kita akan tampilkan di sini ya. Jadi di inputan nih, name keterangan ini kita tambahkan value. Kemudian kita tambahkan tag PHP di dalamnya. Kita panggil variabel keterangan yang sudah kita deklarasikan di atas. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh lagi. Ketika saya
pilih S1, maka yang muncul adalah strata 1. Nah, kenapa bisa muncul strata 1 di keterangan ini? Karena kita sudah buatkan pengujiannya di atas. Di atas mana? Pengujiannya di atas sini. Nah, gitu ya. Jadi artinya ketika kita memerintahkan JavaScript untuk merefresh halaman itu atau mensubmit halaman ini, ketika inputan kita diklik. Jadi ketika radio ini diklik, untuk yang S1 ini diklik, maka dia akan membuat pengujian jenjang ini ya. Nah, untuk yang D3 kita boleh tinggal copy paste aja ya. Mulai dari on click ini sampai dengan penutup PHP ini kita boleh copy, kemudian kita pastekan di sini ya. Jadi setelah D3 ini, setelah value D3 ini kita tambahkan spasi, kemudian kita enter di bawahnya, kita pastekan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jenjang S1 ini kita ganti menjadi D3. Kalau sudah silahkan di save, kemudian kita coba refresh di sini. Nah, kalau saya pilih S1, maka akan muncul strata 1. Ketika saya pilih D3, maka yang muncul adalah diploma 3. Nah, sampai sini berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat select option untuk radio kita ya. Jadi ketika saya pilih S1, yang muncul adalah strata 1. Ketika saya pilih D3, yang muncul keterangannya adalah diploma 3, seperti itu. Nah, jadi caranya itu kita memanfaatkan JavaScript ya. Kita memanfaatkan fungsi onClick pada JavaScript, kemudian kita buatkan pengujian dengan PHP ya. Jadi ini sudah masuk ke JavaScript, juga masuk ke dalam PHP ya. Nah, jadi silakan teman-teman coba ikutin ya. Kalau misalnya tidak berjalan, pastikan JavaScript-nya ini benar ya. Jadi pastikan penulisan JavaScript-nya ini benar. Kemudian pastikan pengujian jenjangnya juga benar ya. Nah, jenjangnya pengujiannya di mana? Pengujiannya itu adalah di atas sini, seperti itu ya. Nah, sampai sini sudah berhasil ya. Coba kita lanjutkan untuk yang Prodi ya. Untuk yang list menu ini gimana caranya? Sama ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buatkan dulu pengujian ya. Di atasnya kita buatkan dulu pengujian. Pengujian apa? Ini adalah pengujian Prodi atau jurusan ya. Nah, seperti itu. Apa yang kita uji? Yang kita uji adalah Prodi ya. Jadi if jika string Prodi, nah string Prodi ini dari mana? Prodi ini adalah dari atas sini ya. Kemudian jika string Prodi sama dengan SI ya, SI, kemudian maka apa yang dicetak? Maka kita akan isi variabel jurusan dengan apa yang diisi? Kita akan isi dengan sistem informasi seperti itu. Jangan lupa titik koma. Kemudian di bawahnya else if selain itu jika string Prodi sama dengan TI ya, maka kita akan isi variabel jurusan dengan teknik informatika, seperti itu. Nah, else if, nah selain itu jika string Prodi sama dengan MI ya, maka kita isi variabel jurusan dengan manajemen informatika, seperti itu. Nah, kalau sudah silakan di save. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat pengujian. Nah, cuma seperti biasa ini belum akan tampil ya, karena masih dalam bentuk pengujian dan nilainya kita masih tampung ke dalam variabel ya. Nah, kita coba untuk menampilkan di list view kita ya. Di list menu kita akan coba tampil. Nah, gimana caranya? Caranya sebenarnya hampir sama dengan yang radio tadi di atas, itu hampir sama. Nah, sekarang kita tambahkan juga JavaScript. Nah, cuma bedanya yang tadi ini kita gunakan adalah onClick. Kenapa onClick? Karena pilihannya itu diklik ya. Pilihannya itu diklik. Nah, untuk list menu ini pilihannya di apa? Di change ya, atau diganti. Nah, kita akan menggunakan onChange bukan onClick. Nah, onChange-nya itu di mana kita letakkan? Kita letakkan di sini ya. Jadi setelah name ini, setelah petik 2 ini kita tambahkan spasi. Kita tambahkan di dalamnya onChange seperti itu. Nah, ini bolehlah saya enter ke bawah lagi biar jelas ya. onChange, kemudian kita perintahkan apa? Sama JavaScript,
kemudian titik 2, kemudian dokumen, kemudian apa lagi, nama form kita, form 1, kemudian titik, submit. Nah, jadi kita perintahkan ketika prodi ini dipilih, kita memerintahkan JavaScript untuk mensubmit halaman ini seperti itu ya. Nah, kalau sudah, silakan kita uji lagi ya di dalam sini. Nah, jadi setelah value ini, sebelum penutup option ini, kita coba tambahkan tag PHP di dalamnya. Ini boleh saya enter ya. Kemudian saya tambahkan tag PHP, kemudian saya echo atau saya buatkan pengujian ternary di dalamnya seperti ini. Nah, pengujiannya apa? Jika string prodi sama dengan SI, maka simbol ternary-nya di luar dari penutup kurung biasa ini ya, penutup yang pertama ya, maka dia akan ngapain? Jika prodi sama dengan SI, dia akan melakukan selected ya. Nah, yang tadi kan di atas checked ya. Untuk di sini adalah select seperti itu, selected seperti ini. Nah, kalau sudah selain itu ditandai dengan titik 2 seperti ini, maka dia akan kosong, dia akan kosongkan. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, kita coba tampung dulu hasilnya di jurusan ini. Kita tambahkan value, kemudian kita tambahkan tag PHP, kemudian kita panggil variabel jurusan yang sudah kita buatkan pengujian di atas ya. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian ini saya refresh. Ketika saya pilih SI, maka jurusannya atau keterangan jurusan yang muncul adalah sistem informasi. Nah, ketika saya pilih TI, keterangannya yang muncul adalah teknik informatika. Setelah saya pilih MI, yang muncul adalah manajemen informatika. Nah, namun di sini ada kelemahannya apa atau kesalahannya apa. Nah, di sini ketika saya pilih MI atau TI, maka prodinya itu kosong. Namun ketika saya pilih SI, nah dia tidak akan kosong seperti ini. Nah, bagaimana cara buat ini? Nah, kita tinggal copy paste yang ini ya. Nah, jadi untuk tag PHP ini kita boleh copy paste ya, sampai penutup PHP ini kita copy, kemudian kita pastekan di masing-masing jurusan ya, atau masing-masing prodi. Nah, ini untuk TI, kemudian di sini kita ganti prodi SI menjadi TI, kemudian begitu juga dengan MI, ini kita copy paste, kemudian prodinya kita ganti menjadi MI. Jadi ketika saya pilih SI, TI atau MI, optionnya ini akan terselect seperti itu ya. Nah, jadi logikanya begitu. Jadi ketika yang dipilih adalah prodi SI, maka pilihan ini akan memilih sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya kita pilihnya SI, maka yang terselect adalah SI. Ketika kita pilih TI, yang terselect adalah prodi TI seperti itu. Kalau sudah, kita save, kemudian kita coba refresh ya. Nah, jadi ketika saya pilih SI, maka yang muncul sistem informasi, saya pilih TI, muncul teknik informatika, saya pilih MI, munculnya manajemen informatika. Nah, dan di sini sudah tidak hilang lagi ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat select option pada form ini ya, dimana yang kita gunakan adalah radio group ya, atau radio button, dan list menu atau combo box seperti itu ya. Nah, jadi harapannya setelah kita belajar ini, kita sudah bisa membuat, misalnya kita mau buat pendataan mahasiswa baru, misalnya nomor pendaftarannya 001, namanya Muhammad Uwais, kemudian dia pilih apa? Dia mau pilih jenjang S1 atau D3. Ketika dia pilih jenjangnya S1, nah maka munculnya serata 1. Nah, namun di sini ada kelemahan lagi. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu ya ini, ketika kita pilih inputan kita yang tadi, yang ini akan hilang ya. Gimana caranya biar dia tidak hilang? Caranya kita boleh kembali ke text editornya, kemudian kita tambahkan value ya. Jadi masing-masing inputan kita tambahkan value, di dalamnya kita tambahkan tag PHP, lalu di sini kita isikan string nama seperti itu ya. Nah, string nama ini dari mana? String nama ini dari variabel yang sudah kita deklarasikan di atas. Begitu juga untuk nomor pendaftaran, kita tambahkan value, kemudian tambahkan tag PHP, lalu panggil variabel kita yang sudah kita deklarasikan di atas, yaitu open. Kalau sudah, silakan di save, kemudian ini di refresh ya. Nah, jadi nomor pendaftaran misalnya 001, namanya Muhammad Uwais.
Ketika saya pilih jenjangnya S1, maka yang muncul strata 1 dan data ini yang sudah kita inputkan tidak hilang ya. Nah, jadi datanya tetap. Kemudian ketika dia pilih D3, maka keterangannya adalah diploma 3. Kemudian misalnya diploma 3, ketika saya pilih MI, maka yang muncul jurusannya adalah manajemen informatika. Nah, namun ketika saya pilih SI, lalu kita pilih prodinya TI, maka yang muncul adalah teknik informatika. Nah, sampai sini sudah kita berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat form pendataan mahasiswa baru, di mana di dalamnya kita buatkan pengujian untuk select option ya, untuk radio button dan combo box atau list menu. Nah, nanti di sini teman-teman bisa kembangkan bila sudah terkoneksi ke database, kita bisa menyimpannya ke dalam database seperti itu. Nah, jadi silakan teman-teman pelajari dan kembangkan lagi kasus ini ya. Jadi silakan teman-teman manfaatkan cara ini untuk mengembangkan ke kasus-kasus yang lain ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.